Akhirnya apa? Kalau kembali ke kitab yang tadi Ustaz bilang tentang Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang kitab cinta itu dia sifatnya umum. Artinya mau ke hewan, mau ke tumbuhan, mau ke apapun. Oke, makanya di para ulama itu selalu mengajarkan ini membenahi cinta nih. Ini kalau kita mampu memperbaikinya, insya Allah bumi ini hidup dengan nyaman. Benar. Mulainya memang harus kita cinta pada pencipta. Cinta. Karena semua ini kan termasuk kehidupan Allah yang kasih. Ya. Bumi semua kita diciptakan penuh dengan kasih. Kita diciptakan tidak hanya seperti binatang dikasih Rasul, dikasih kitab suci, pokoknya alhamdulillah semuanya itu. Maka kalau kita mampu mengunduh cinta kita kepada yang maha mencintai itu, maka nanti kita akan punya stok yang sangat melimpah tentang cinta. Sehingga kita mudah berbagi cinta itu kepada siapapun dan kepada apapun di sekeliling kita. Jadi apapun yang kita pandang itu adalah cinta. Betul. Itu orang dengan ketenangan hidup itu sampai di level itu. Iya, itu yang saya coba renungan gitu. Kenapa orang-orang zaman dulu itu gampang nangis? Gampang sekali menangis mereka. Masya Allah. Jadi melihat sesuatu, lihat matahari, lihat bulan, lihat apa. Coba lihat Abu Bakar baca Al-Quran, bisa pingsan. Iya betul. Karena cintanya kan berkata tuh terlalu besar cinta mereka dan dunia ini tidak akan mampu menampung cinta itu bagi mereka. Dan yang Allah kenalkan di Quran pertama kali setelah disebut namanya adalah Allah. Setelah itu yang Allah kenalkan dari seluruh namanya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sebelum nama yang lain. Betul. Ar-Rahman, Ar-Rahim sama-sama rahmat. Setelah Allah tunjukkan bahwa dengan Rahmaniyah dan Rahimiyahnya cukup. Dan itu emang sampai di akhirat. Ada satu penelitian yang pernah saya baca gitu kan di Brawijaya sih Ustaz. Itu subhanallah ketika sel kanker itu dibacakan Al-Fatihah, tapi ternyata nggak sekali, sampai 30 kali itu ternyata pertumbuhannya terhenti. Al-Fatihah sampai 30 kali. Berhenti. Karena kayak sel kanker itu kan sebenarnya dia bentuk ketidaknormalan sel akibat terlalu luar biasanya nafsu yang mendominasi dalam dirinya dari makanan, dari pikiran segala macam. Ketika Al-Fatih kan umul kitabnya kan, ketika ibarat kata ibunya datang berhenti dia, sampai kayak begitu. Itu kalau yang baca level sahabat saya yakin nggak 30 nggak perlu mungkin ini kali ya, karena seperti Imam Ibnu Qayyim juga sampaikan, dia bilang tentang Al-Quran itu sebenarnya pedang tajam. Nah kalau pedang tajam itu tinggal tergantung pada siapa yang memainkan, yang megangnya. Iya. Ya, heran sih kalau saya lihat Ustaz, maksudnya mereka itu ya karena yang mereka lihat, yang mereka dengar, yang mereka rasakan hampir setiap hari positif semua. Positif semua. Nggak ada yang melihat kayak sekarang kita keluar rumah aja, misalkan gitu kan, lihat ada misalkan seorang wanita nggak berjilbab, dapat 1 dosa. Lihat iklan apa segala macam, terlalu banyak buat kita. Ya di zaman era kayak ini merah fitnah kan. Ya, akhirnya wajar kalau saya katakan mereka sekali turun demamnya, kita mungkin 50 kali baru turun, wajar. Karena mungkin saya membahasakan si Al-Quran atau mungkin sebuah Al-Fatihahnya itu masih pada tahap ngikis dosa dulu. Baru dia bisa berefek. Ibarat kata tubuh tuh banyak sampahnya dulu dibersihin dulu. Gak heran, kenapa sahabat itu ketika mereka bersedekah, yang Allah balas ke mereka tuh cepat, seketika kebanyakan, karena stok dosa mereka nggak banyak. Ketika mereka berbagi cinta, Allah balikin cintanya. Indah sekali. Indah sekali Ustaz. Indah sekali bicara cinta ini ya. Dan artinya gini, kalau masa hari ini kemudian kita melihat umpamanya fenomena di masyarakat itu, tebaran kebencian itu kan sampai di level yang kadang kita nggak masuk akal. Nggak masuk akal, betul. Benci orang tuh sampai pada nggak ada habisnya gitu. Nggak habisnya. Sehingga mungkin kalau marah sama orang beberapa hari kemudian selesai, ini nggak panjang gitu serial kebencian pada orang, pada kelompok, pada apapun gitu.
Ya, nggak heran penyakit Sehingga penyakit- degeneratif di saat sekarang ini kan kalau saya mencoba mengambil benang merah penyakit degeneratif ya, penyakit akibat lifestyle itu kata kunci stres. Stres. Kebencian, ketidaksukaan, ketidaknyamanan, segitu Itu semua menekan jiwa kita. menekan jiwa situ. Dan kalau udah stres, apa yang terjadi? Pasti adrenalin keluar. Noradrenalin keluar. Adrenalin keluar, noradrenalin keluar, tensi naik, gula darah bisa naik, pembuluh darah menyempit, bisa sesek, perut melilit, semua. Sampai ke perubahan sel yang awalnya cuma satu kayak gitu, nanti tiba-tiba berubah bentuk, belah sendiri yang kita kenal sebagai kanker. Sampai ke sana. Sampai ke sana itu. Sampai ke sana pergi. Stres itu. Stres. Tekanan jiwa ini Iya. stres. Berarti obatnya kanker gampang dong. Iya, Cinta. cinta. Menyembuhkanmu. Dan banyak case-nya kayak begitu. Ketika mereka, saya baca di beberapa buku-buku, ketika mereka memasrahkan dirinya, menyerahkan diri sama Allah, kemudian mereka berpuasa. Puasa itu kan bentuk cinta. Bentuk cinta. Nggak gampang puasa, So, gitu kan? Makanya kan hanya orang-orang yang beriman yang dipanggil di situ. Itu bentuk puasa. Jadi sebenarnya kalau dibilang solusi penyakit di saat sekarang ini adalah kembalikan cinta dalam hati itu kepada sang pemilik cintanya, itu Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan penyakit ini. Oh, itu kan luar biasa. Terima kasih Kau telah memberikan masalah ini, ujian ini, cobaan ini, segala macam. Sehingga apa? Allah ridho. Jadi dia hidup. Jadi gini, kan kalau orang, Allah suruh dia hidup katakanlah line satu gitu. Hidup di line satu. Line satu tuh begini. ya. Allah takdirkan, kehendaki dia di situ. Tapi dia nggak mau. Dia pindah ke line 2 atau pindah ke line lain. Berarti dia nggak patuh sama yang punya line. Maka kan sebenarnya kalau ada seorang ahli di Jepang tuh dia bilang katanya kita tuh hidup gen kita tuh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia bilang kalau Anda mau hidup damai, bahagia, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada line-nya tadi. Ada lainnya itu. Ya subhanallah kan, jadi ya Bapak sekalian, kalau kita mulai mengerti kenapa saya diberi ini, dikasih ini, kita sekarang saya atau Ustadz seperti itu, atau jamaah yang menyaksikan ini, why, kalau dapat why-nya itu apa, itu asik hidupnya. Why itulah bentuk dia mencari cinta tadi. Oh ternyata ini maksud saya, Allah memberi ini. Masya Allah. Dan kalau itu sudah dikerjakan, saya katakan, Masya Allah, sel kanker itu bisa mati dengan cinta. Sel kanker bisa mati dengan cinta. Gitu. Mati dengan cinta. Dan secara sains memang udah dibuktikan. Buktikannya bahwa ternyata setiap perubahan emosi, pikiran, dalam diri manusia itu akan berefek ke sistem hormon. Sampai kayak begitu penelitiannya. Bahkan yang luar biasa, orang yang cemas berlebihan kayak begitu, atau takut berlebihan, atau mungkin benci berlebihan, itu hilang. Jadi misalkan dalam darah itu misalkan ada sel yang berperan sebagai makan sel kanker, itu bisa hilang sel itu, lenyap, missing, nggak diproduksi. Sebab ini nggak memerintahkan produksi itu. Kan dia pusatnya di sini namanya HPA itu. HPA itu hipotalamus pituitary axis. Dia pengontrol di sini. Berlebihan juga tadi. Berlebihan. Pantesan Rasul juga memberikan kita itu batasan tentang benci dan cinta ternyata. Gimana tuh? Batasan. Rasul mengatakan habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yauman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yauman ma. Jadi cintailah orang yang kau cintai itu pada batasnya, karena kalau dia bisa jadi suatu hari berubah jadi orang yang kau benci. Tapi juga sama, membenci sesuatu atau orang juga ada batasnya, jangan-jangan suatu hari menjadi yang kau cintai. Betul. Artinya kalau perubahan itu kan, wah itu jadi sesuatu yang sangat kita benci jadi kita cintai, atau sebaliknya, tadinya kita kagumi, kita cintai berlebihan, tiba-tiba menjadi sangat kita benci. Jadi ketidakstabilan jiwa seseorang dan jadi sumber masalah, termasuk penyakit. Banget. Saya ingat Ar-Razi, Dr. Eyang tadi, Abu Bakar Ar-Razi, yang di bukunya yang kita pernah tunjukkan tentang bagaimana tibur rohani itu. Beliau di situ mengatakan ketika bicara tentang tema
sebenarnya beliau bicara tentang tema cinta. Tapi cintanya cinta yang bahaya, yang level al-ishq, yang cintanya cinta bahaya, karena beliau mengatakan kelezatan apapun, kelezatan makan, kelezatan minum, kelezatan apapun, termasuk cinta itu semua harus mengenal batas. Oke. Karena gini kata beliau, ilustrasinya adalah orang kalau lagi lapar atau lagi haus, maka dia begitu menginginkan Antusias, kehadirannya makanan dan minuman. Betul. Gitu. Tapi begitu dia makan dan sudah kenyang, itu kalau dihadirkan makanan, kemudian dipaksakan suruh makan, dipaksa suruh minum, maka tiba-tiba sesuatu yang tadinya barusan dia cintai dan dia rindukan itu menjadi sesuatu yang paling dia benci. Iya, benar. Gitu ya. Jadi ada batas-batas cinta, dan kita perlu mendapatkan apa namanya tadi, bisa merasakan kecintaan Allah di semesta ini, termasuk di benda-benda seperti ini nih, yang tadi Allah kasih kita bersama cintanya. Bersama cintanya. Kita terima bersama cinta kita, kemudian kita tebar dengan cinta kita pada siapapun. Iya.